dari SAP pertama yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Nggak lanjut. Oke, jadi arti yang pertama tadi secara konsultannya juga dia kadang satu konsultan hanya pegang satu model. Terus yang kedua secara pemanggilan fiturnya juga kadang misal harus hafal dan MPK. Nah inilah ERP dari SAP pertama yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Contoh oleh Astra, Sinarmas dan beberapa BUMN. Gitu. Nah selanjutnya di tahun 2006 itu baru kemudian launching SAP versi berikutnya ya. Dari ada SAP All-in-One dan juga ada SAP Siswa di tahun 2006. Nah itu bedanya apa tuh Mas? Apa sih tonton penasaran dengan ini? Bedanya adalah pada saat itu SAP berpikir bahwa karena tadi arti itu adalah kelasnya enterprise, jadi nggak semua perusahaan itu tidak bisa pakai SAP karena sangat terkendala dengan budget ya. Tuh sehingga kemudian SAP membuat beberapa layer ERP-nya sehingga bisa masuk ke semua segmen perusahaan. Tuh All-in-One itu tadi kita udah bicara bahwa ARV itu ada enterprise, itu adalah untuk kelas perusahaan yang udah enterprise. Kalau udah ada A1 itu masuk ke middle-nya, dan juga ada business one itu bentuk middle ke bawah tuh intermediate. Berarti ada kelas-kelasnya lah ya Mas ya? Tuh, jadi kalau ada mungkin teman-teman yang berpikir bahwa SAP itu mahal, sebenarnya mitos. Karena SAP-nya sebenarnya sudah ada segmennya masing-masing. Tuh, jadi kalau sebenarnya teman-teman budgetnya sekian itu sebenarnya udah ada kelasnya. Itu kita bisa pakai SAP Business One yang paling affordable. Bahkan di SAP Business One juga kita bisa bagi jadi 3. Oh apa aja tuh Mas? Ada segmennya lagi? Oke. Sebelum lanjut ya, tadi tuh kita lanjutin dulu sejarah yang di tahun 2006 tahun 2006. Kemudian selanjutnya tahun 2007 itu SAP launching SAP Business by Design, yaitu dari SAP pertama yang jalan di cloud. Kemudian tahun 2011 SAP launching namanya SAP HANA. Nah, SAP HANA itu apa? SAP HANA itu adalah database eksklusif versi SAP gitu. Jadi database enterprise-nya SAP. Kenapa? Karena sebelumnya SAP itu pakai database punya pihak ketiga yang enterprise, contoh di Mictu, Oracle, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2011 akhirnya mereka menukar SAP database sendiri namanya SAP HANA. Nah, kiri itu SAP HANA itu termasuk database yang sangat powerful karena jalan di in-memory process itu. Jadi secara sangat bagus, cuman memang ada kebutuhan infrastrukturnya juga cukup tinggi itu. Nah kemudian tahun 2015, nah untuk ERP Enterprise ini yang tadi kita kenal sebagai R3 itu dilakukan pengembangan dan rebranding ulang gitu. Kata 2015 itu launching namanya SAP S/4HANA gitu. Jadi ada SAP HANA, ada SAP S/4HANA. Jadi SAP HANA itu ada database-nya SAP dan eksklusif dari buat SAP untuk SAP. Kemudian kalau S/4HANA adalah sistem ERP ya, enterprise-nya SAP. Generasi keempat dari ERP-nya enterprise, yang sebelumnya kan generasi ketiganya R3. Generasi keempatnya sekarang dikasih dengan S/4HANA. Nah kemudian tadi kita bahas Business One. Iya betul, maksudnya. Nah SAP Business One atau kita sebut dengan SBOR. Jadi SBO itu sebenarnya bukan produk SAP dari nol. Jadi SAP. Kenapa tuh Mas kok gak dari nol tuh? Jadi si SAP Business One itu sebenarnya adalah produk yang di-launch tahun 1996. Namanya awalnya namanya Manahel. Manahel. Asing nih seperti ada. Ya, itu adalah produknya dari Israel. Bahasa ini kalau di bahasa Inggris kan namanya nih manager. Oh, Managers ya. Nah kemudian tahun 1996 launching, diakuisisi oleh SAP itu sekitar bulan Maret 2002. Pada saat diakuisisi oleh SAP Maret 2022 itu kemudian menjadi namanya top manage.
Top manage. Sepenci. Ya, kemudian proses akuisisi dikembangkan selanjutnya tahun 2026 beralih menjadi namanya SAP Business One gitu. Nah lanjut untuk SAP Business One ya. Untuk saat ini kelas ERP yang affordable ini pribadi menurut saya adalah SAP Business One masih menjadi market leadernya. Tuh, kenapa? Karena menurut saya adalah SAP Business One paling fleksibel dan paling affordable deh. Kenapa nih sebut fleksibel? Yang pertama, SAP Business One itu bisa kita install di on-premise maupun cloud. Ada 2 jenis berarti ya Mas? Ya, apa yang disebut dengan on-premise? On-premise itu artinya kita bisa install di server fisik. Kalau di cloud artinya kita sewa cloud ya ke Kepaya.net. Jadi artinya apa nih? Jadi artinya ketika kita implementasi SAP Business One, jika kliennya sudah memiliki server sendiri, sudah punya infrastruktur sendiri, jadi kita bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada. Nggak harus wajib harus di cloud gitu. Ya kalau udah punya server sendiri ya di sana di server Lebih mudah lah ya Mas ya. tuh kalau udah punya infrastruktur sendiri. Nah sebaliknya, gimana kalau saya belum punya infrastruktur, belum ada server? Nah SAP pun nggak mengharuskan harus beli server. Tuh, nah harus investasi besar di awal. Oke, kita bisa pakai cloud dulu. Jadi bisa sewa cloud dulu. Nah untuk cloud dulunya ada 2. Apa itu Mas? Ada 2 lagi. Yang disebut dengan IaaS, ada yang disebut dengan SaaS. IaaS itu apa? IaaS itu adalah infrastruktur as a service. Sementara kalau SaaS, software as a service. Bedanya apa? Bedanya gini. Kalau anggap aja nih code ini kita sebagai sewa apartemennya. Oke. Gini. Jadi kalau IaaS itu kita kalau sewa apartemen, artinya apartemennya masih kosongan. Oke, jadi furniture, elektronik segala macamnya Belum ada ya. ya kita setting sendiri di Banda. Itu kita isi sendiri. Kalau SaaS itu udah lengkap kita pakai. Nah, jadi kalau kita pakai IaaS artinya si SAP-nya kita install dari nol, kemudian kita config dari nol sesuai dengan kebutuhan dari lagi. Iya. Nah, kalau SaaS itu adalah kita bukan hanya sewa cloud, tapi udah termasuk dengan sewa Isinya ikut aja. isinya. Udah termasuk dengan sewa SAP-nya. Jadi dari SAP-nya udah siap pakai gitu. Tinggal konfigurasi company-nya aja disesuaikan. Tuh, kemudian jadi SAP-nya itu tadi fleksibel itu dari sisi infrastrukturnya, yang kedua juga dari sisi license. Betul. Jadi SAP itu berbeda dengan beberapa ERP lain yang mengharuskan kita untuk langganan. Subscribe ya dia sih. Nah kalau SAP itu kita one time beli license untuk seumur hidup, dan itu menjadi milik klien. Udah Di AC. hak milik jadi. Itu saya dari AC gitu. Jadi nggak ada batas waktunya, nggak ada istilahnya nanti berhenti di langganan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada juga yang affordable, yaitu langganan juga. Itu yang tadi SaaS, detailnya itu untuk starter batch. Jadi untuk UMKM sebenarnya bisa pakai SAP Business One. Jadi sebenarnya affordable ya tuh. Kalau ada yang bilang mahal, sebenarnya itu mitos. Karena ada saat ini udah ada segmen untuk starter package-nya itu, yang versi untuk UMKM. Untuk kita pakai sistemnya subscription. Terus keuntungannya lain apa? Tadi kita beli license yang menjadi hak milik kita sebagai aset ya, aset perusahaan. Nanti perbedaannya ya, kalau suatu saat ada kebutuhan untuk upgrade ke versi SAP yang lebih tinggi, jadi enterprise, jadi aset tersebut tidak hilang license-nya gitu. Ada SAP ada proses buyback. Buyback apa itu Mas? Buyback itu license yang kita punya dibeli kembali. Oh gitu. Sesuai mau kebelinya. Iya itu. Ya, jadi akan mengurangi dari biaya pengerti ada proses mau upgrade SAP-nya ke versi selanjutnya. Oke, kita balik lagi ke SPO. Contohnya lagi, gimana dengan kita implementasi ERP-nya itu adalah sebagai aset diri sendiri. Yang kedua adalah bahwa otomatis aplikasi juga punya kita. Itu. Terus yang kedua, tadi license udah punya kita air. Artinya beda dengan subscription. Subscription itu ketika berhenti langganan, artinya ada sesuatu yang terhenti. Nah, pahit-pahitnya karena kita nggak bisa akses sama sekali. Itu Risiko besar. resikonya. Ada beberapa klien
saya yang pakai subscription ya. Kemudian ya karena sesuatu hal dengan tilang dana, kalau kliennya kurang nggak disiplin backup datanya, dipindah-pindahin ke lokalnya, ke dalam bentuk report segala macam, begitu langganannya berhenti, mereka nggak bisa akses sama sekali. Itu Benar-benar gitu untuk total berarti. betul. Ada juga yang masih ngasih ya, misalnya kita langganan ada 10 user misalkan atau sekian user, begitu berhenti langganan, oke masih bisa, tapi udah nggak bisa akses ke sistemnya harus dipindah dulu ke lokal. Jadi agak ribet ya, harus dipindahin dulu ke lokal, harus punya infrastruktur dulu betul buat mindahin. Tuh kemudian license-nya juga dibatasin, yang sebelumnya 10 subscription ya, kemudian untuk akses cuma dikasih misalnya cuma satu atau dua. Dan si pedar hanya untuk akses report sama data. Tapi kalau untuk proses transaksi bisnis dan selanjutnya otomatis dua user pasti udah nggak bakalan bisa. Timid banget ya Mas. Itu hanya buat mungkin kebutuhannya narik data sebelumnya aja. Nah itu ada resiko kita subscription. Jadi kalau sampai itu tidak, karena ketidakidentitas itu udah menjadi milik lain gitu license-nya. Seperti itu. Dan lagi Oke, sebentar, menarik ya bantuan. Jadi saya ingin mengulas sedikit karena ternyata SAP itu tidak hanya satu core product saja seperti itu ya Mas ya. Ada kelasnya, dan untuk teman-teman ini yang merintis bisnis cocok banget ini ya untuk kita bisa apply SAP sesuai dengan budget teman-teman ya. betul. Oke. Nah, jadi dari teman-teman ini saya harap dengan adanya kita diskusi ini tadi ya, tidak ada rasa takut gitu untuk memulai coba kita apply ke SAP. Karena meskipun UMKM dirasa juga tetap perlu ya Mas ya. Bisa, iya. Untuk aja soalnya ada beberapa keuntungan kita pakai IA. Iya. Yang pertama itu kan karena data diintegrasi, jadi data itu sudah ada di dalam satu platform. Artinya kita mencari apapun tidak harus lagi membuka dokumen atau nyari di beberapa komputer admin gitu. Jadi yang pertama itu definisi, yang kedua otomatis pasti akan menghemat waktu ya dan berintegrasi. Yang kedua adalah menghindari terjadinya duplikasi data. Si A udah input, si B input juga ternyata gitu. Kalau data integrasi dia udah ketahuan bahwa data ini dari input. Jadi itu tadi itu udah langsung masuk dari grup, paling udah ketahuan kita tracking. Tuh. Selanjutnya ya ini adalah empang coverable ya. Jadi saya tidak bilang enggak, tapi memang terjangkau sesuai dengan budgetnya. Karena di SAP visual itu standarnya ya, ini kita ngontrolin ini keren kan ya, lagi standarnya adalah SAP visual aku udah sama-sama untuk Ada apa aja sih Mas ini? jadi ada fitur untuk modul kulkas ini, mulai dari untuk permintaan barang atau kulkas request ya. Permintaan barang kan bisa macam-macam juga ya. Ada permintaan barang untuk inventory atau barang dagang. Kau bisa juga permintaan barang untuk fixed asset. Bisa juga permintaan jasa. Tuh, atau permintaan barang untuk consumable. Tuh. Nah, kemudian misalnya input juga untuk isiin quotation-nya dari vendornya ya, kita bisa masukin tuh penawaran kita masukin, sehingga nanti bisa diputuskan penawaran ini yang kita ambil tuh. Terus bisa input juga untuk perjanjian, namanya ada blanket agreement desa. Oh iya, ada perjanjian juga. Itu bisa input di model publikasinya, bisa input ini kita udah punya perjanjian dengan vendor ya, gitu terkait barangnya, periodenya kapan, terus pricingnya. Tuh jadi pricingnya bisa ambil dari nilai kontrak. Kita bisa masukin perjanjian. Terus Anda buat input to the PO-nya ya, atau purchase order, ini ada dokumen resminya nanti akan dikirim ke vendor. Tuh. Kemudian kita input barang itu diterima itu. Nah kalau untuk inventory pada saat barang diterima otomatis nanti akan terintegrasi dengan sistem accounting karena udah langsung jurnal. Secepat itu berarti. Itu sih. Ketika ada penerimaan barang, tim accounting udah bisa melihat kelihatan inventory. Tuh selanjutnya ada untuk kebutuhan invoice-nya ya. Kebutuhan invoice-nya nanti akan terbit atau invoice-nya. Kemudian lanjut ke proses pembayaran, ke proses banking ini. Kita bisa mencatat dua di SAP. Dan semua proses transaksi tersebut bisa di tracking karena ada fitur namanya relation map. Ya ini fitur yang hampir jarang ditemukan di ERP lah. Jadi kita bisa tracking perjalanan suatu proses dari mulai dari awal sampai ujung udah sampai mana nih transaksinya. Jadi
istilahnya tidak ada ini ya Mas, tidak ada gap ataupun tidak ada transaksi yang belum terbayar karena kita bisa cek seperti itu ya. Iya, intinya gini, reverse nanti itu kita bisa melihat proses transaksi dari awal sampai akhir. Contoh untuk processing itu misalkan diawali dengan permintaan barang. Permintaan barang nomor sekian nih, permintaan ini akan menjadi PO nomor berapa aja, dari PO itu apakah udah receive atau belum, itu akan ada relation map itu. Kita bisa tracking dalam satu lampiran, bisa melihat ini prosesnya sudah sampai ada di mana. Oke. Untuk pelacakan ya Mas. So, di proses itu juga kita bisa ada proses retur. Nah, retur juga bisa dibagi-bagi. Ada Ya Pak. Yes, ada beberapa kondisi kan sebenarnya. Pertama adalah kondisi retur. Gimana sih kalau retur saya baru terima barang tapi belum terbit invoice-nya gitu. Nah itu disampaikan ada namanya return. Kemudian gimana kalau udah terjadi invoice? Nah kalau si invoice kan ada dua kondisi juga. Invoice udah dibayar atau belum? Kalau belum dibayar artinya kita akan mengurangi dari invoice tersebut itu. Nah kalau sudah dibayar gimana? Artinya kan udah selesai. Nah kita tidak ada namanya credit memo di SAP-nya. Nanti berfungsi untuk mengurangi invoice di grupnya. Gitu. Jadi secara fitur di SAP ini sudah sangat lengkap. Dari tadi udah kita sebutkan, dari mulai purchasing, kemudian ada di inventory ada warehouse management, bisa multi warehouse. Di dalam warehouse juga ada admin location. Jadi dalam satu warehouse kita bisa setting address dari warehouse tersebut itu. Oh ada floor berapa, kalau dipakai rack ini ada di posisi racknya keberapa dan di shelving berapa gitu. Jadi dalam satu warehouse pun kita masih bisa di manage lagi menjadi per rack, per shelving itu, dibikin kolektor lagi dan warehouse. Juga kita bisa bikin, nah itu multi warehouse ya. Terus ini bisa pindah barang antar warehouse. Kemudian ada item management ini juga inventory-nya kita bisa pakai cost methodnya banyak ya. Ada ya saya pakai moving average, perhitungan cost-nya bisa pakai TIFO. Kemudian pakai standar cost. Standar cost itu artinya si accounting udah ngasih harga sekian dan tiap bulan akan di-adjust sesuai dengan aktualnya. Terus selanjutnya ada juga kita bisa pakai method cost itu adalah per batch atau per serial number. Gitu. Kalau misalkan barang-barang manufaktur, contoh obat medicine, itu kita bisa pakai per batch atau per lot. Jadi harganya itu mereka di lotnya. Tuh. Ada juga bisa per serial number. Nah, ini cocok untuk tim jualan elektronik ya. Itu kan harganya bisa nempel di masing-masing product line. Satu barang meskipun SKU-nya atau item code-nya sama, tadi bisa punya masing-masing serial number. Kita bisa jadi bisa secara inventory, stock management kita bisa atur dengan sistem batch atau lot. Kita juga bisa pakai serial number. Seperti itu contoh untuk inventory. Selanjutnya kalau sales juga tadi kita bisa bikin sales contract ya, sales contract dengan customer. Kemudian bisa kita ada prosesnya dari mulai penawaran, proposal, dari sales quotation, sales order, sampai kemudian terbit hire invoice itu. Dan untuk dari seluruh modul itu, jadi udah sampai sales, kemudian ada accounting sampai project management. Nah cocok buat kita nih. Iya, tetap ada sekarang project management. Kita mau tahu nih, kita lagi implementasi SAP di mana, misalkan ini steps-nya udah sampai proses apa, misalkan lagi proses dia terima requirement, PIC-nya siapa, ada kendala seperti apa, terus kalau ada isu-isu seperti apa itu bisa dicatat semua. Ini terkait dengan udah dokumen keberapa, ada kerugian pembayaran keberapa, semuanya bisa kita masukkan di project management system SAP. Itu kalau yang seperti kita ya, proses bisnisnya. Kemudian ada untuk production. Oke, di production-nya kita ada BOM, ada MRP, BOM atau bill of material. Kita bisa masukin persepnya di situ, masuk ke bill of material untuk proses produksinya. Nah di dalam BOM-nya juga kita bisa masukin bukan hanya raw material, bisa masukin juga resource bisa kita masukin contoh untuk pemakaian mesinnya. Ada juga untuk misalkan resource pemakaian di manpower-nya ya. Bahkan ada beberapa juga perusahaan yang resource manpower-nya itu tidak sebagai karyawan ya, tapi ada dari pihak ketiga yang dibayar per proses produksi. Jadi kita bisa masukin di Go. Itu. Terus selanjutnya ada MRP. Itu buat kita sebagai salesges ya, kebutuhan di barang untuk production atau buat penjualan. Bahan baku untuk nanti pembeliannya harus ada berapa yang disediakan gitu. Atau untuk barang finished good berapa yang harus diproduksi itu ada di MRP.
Biasanya udah nanti sakit sedikit itu supaya jangan sampai stoknya itu out of stock, kekurangan stok, atau stoknya itu kelebihan. Oke, karena itu rugi juga ya Mas ya? Iya, tuh secara bisnis kalau inventorinya terlalu lama di gudang kan secara cash flow akan nanggung. Makanya ada MRT untuk membuat stok optimal gitu. Kita tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan, itu menyesuaikan dengan kebutuhan produksi dan penjualan. Itu dari MRT. Selanjutnya ada ini yang menarik juga untuk beberapa klien, yaitu ada sales top automated dan CRM. Oke, itu jadi kita bisa manage untuk calon-calon customer itu sebagai tipenya lead. Oh, kita punya calon customer ini di lead, progress leadnya udah sampai mana nih, itu opportunity-nya, kompetitornya siapa, seperti itu ada di modul CRM. Sebentar. Selanjutnya ya tadi sales sudah, CRM, kemudian accountingnya juga saya powerful karena hampir seluruh kebutuhan accounting PSA di Indonesia itu semuanya bisa terpenuhi. Gitu, dari ya accounting standar, budget, kemudian ada tiga aset tuh. Nah di luar itu SAP itu selengkap itu ya. Iya, sangat lengkap. Untuk nyuan ya, untuk perusahaan small medium udah selengkap itu fiturnya. Ternyata salah satu fleksibelnya lagi adalah kita setiap implementasi produk apapun, kecil kemungkinan produk sistem itu bisa dipakai oleh klien. Iya, artinya secanggih apapun pasti setiap klien itu, setiap perusahaan itu punya ciri khasnya masing-masing, punya keunikannya masing-masing, punya proses bisnis masing-masing, punya standar operasional prosedur masing-masing. Tuh sehingga selengkap apapun, sehebat apapun sistemnya, dalam kondisinya ternyata tetap harus memerlukan perubahan, penyesuaian dengan kondisi perusahaan tersebut. Nah ini hebatnya lagi di Diwan itu bisa pasti Full malahan betul, luar biasa. Contoh misalnya Indonesia perlu e-faktur, itu bisa dibuatin e-faktur ya. Satu ada kebutuhan proses bisnisnya, kemudian misalkan saya di produksinya ternyata kebutuhannya ini. Contoh misalnya dari salvo klien, saya pemakaian mesinnya ingin langsung nggak diinput. Itu contoh di area produksinya saya di mesinnya itu mau dibuatkan sebuah layar yang bisa check in check out. Bisa mikirin. Ya itu proses customize-nya gitu deh SAP. Jadi misalkan ketika mesin itu dipakai, misalkan kita buatin satu mobile system di mesinnya, betul tinggal panggil ini produksi nomor berapa, mulai produksi, check in, dan ini nanti begitu selesai check out. Data itu pemakaian itu otomatis masuk ke SAP gitu. Oh nomor produksi ini pemakaian mesin nomor sekian gitu. Entah sesemua. Tuh deh. Itulah contoh customize yang hampir di semua modul SAP bisa nih customize. Ada yang customize-nya sederhana ya, contoh bikin layout, report tuh. Nah untuk kebutuhan report tuh di SAP sangat fleksibel. Itu yang pertama. Di SAP ada sistem information. Jadi ketika kita mindahin kursor ke data apapun yang ada di SAP Business One, itu SAP Business One akan ngasih tahu. Ini data ini ada di table ini, nama field-nya. Jadi kalau di teman-teman di perusahaan itu sudah punya IT dan sudah ngerti sedikit tentang SQL, jadi untuk membuat sebuah report itu sangat mudah gitu, karena nggak perlu banyak mempelajari dokumentasi, SAP benar dibantu seperti itu. Terus kemudian customize label, atau saya kurang familiar nih dengan misalkan customer rep, misalkan saya mau ganti ini menjadi nomor pesanan customer, saya bisa lihat ya tuh. Semudah ini ya, sebenarnya UI-nya juga kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan personal itu. Selanjutnya penambahan, oh ini saya Tio ini mau di hidden, atau saya ada kurang fill ini mau ditambahkan, itu bisa juga dipakai. Nah itu adalah masuknya dari custom yang sederhana tuh, tidak termasuk asam yang kompleks sih, dia kompleks. Iya tuh itu. Terus yang kedua, proses customize-nya itu adalah di SAP itu tidak merubah core dari SAP-nya. Bisa di TMS, iya. Jadi ada ERP lain itu ketika ada beberapa ERP juga kan. ERP itu bisa juga di customize, tapi proses customize-nya adalah inti dari programnya dan ERP-nya. Nah itu apa bahayanya? Kalau ternyata si programmer atau technical ketika melakukan kesalahan, otomatis seluruh program terganggu.
sama report-reportnya. Tuh, jadi seluruh program yang tergabung lah jadi bug ke program itu. Nah kalau SAP enggak, karena customersnya bukan daya SAP ini, jadi kita bikin seolah-olah kita bikin program tambahan, benar programnya ke dari SAP gitu. Terus kita pembuatan programnya itu bisa di dalam ekosistem SAP, bisa juga kita buat di luar SAP gitu. Jadi kita bikin misalnya di luar SAP, nah tidak, program itu bisa diintegrasikan masuk ke SAP Businessman melalui SDK itu, dan itu legal. Betul, karena SAP sudah menyediakan. Nah ini bisa dipakai oleh kalau kita punya perusahaan kita nih punya aplikasi lain, misalnya kita punya aplikasi HR payroll, kita integrasikan ke SAP, atau punya aplikasi perbankan, kita udah kerjasama dengan BCA dan Mandiri ya, ada fitur di perbankan itu namanya MT940. Oke, jadi rekening orang atau mutasi banknya kita bisa langsung masukin ke SAP melalui integrasi MT940 itu dari situ banknya. Kemudian ada warehouse management nih, misalkan perusahaan ini sewa gudang di tempat lain pihak ketiga, dan pihak ketiganya punya WMS sendiri atau sistem gudangnya sendiri, kita bisa integrasikan masuk ke SAP juga tuh. Nah itu ya Cukup kompleks banget ya, cukup kan banget. yang masuk ya untuk aplikasi POS ya, untuk teman-teman atau perusahaan yang bergerak di bidang retail atau di bidang food and beverage tuh, biasanya ada beberapa aplikasi POS. Karena kita udah kerjakan contoh ya, kita sudah kolaborasi interface dari misalkan dari Muka, dan sekarang lagi ada satu lagi POS namanya ISB. Nah kita di integrasi juga. Jadi memang SAP itu strongnya adalah karena secara fitur sudah lengkap tuh, untuk diwannya, untuk harga paling affordable, plus bisa di customize ikutin Permintaan dengan customer itu. klien. Satu lagi, Apa tuh? proses customize-nya kita tidak menunggu harus dari prinsipal, karena setiap partner punya kemampuan, punya resource untuk melakukan itu. Nah ya SAP-nya betul, SAP-nya tuh untuk sebiwan ya, untuk proses custom itu tidak tergantung dari satu teknologi aja. Betul, jadi bisa bisa kita custom melalui .NET ya. Oh saya punya programmer, bisanya C#, bisa pakai C#. Oh saya Java, bisa pakai Java. Oh saya punya .NET, .NET. Atau yang generasi Baluci, kita punya satu ya, Mas Wahyu, Nibelnya. Nah itu adalah salah satu technical generasi Gen Z juga kita. Jadi sukanya sekarang kan pakainya, kalau Gen Z kan pakai Golang, terdekannya, kemudian front end pakai Flutter. Mungkin kita udah bisa lagi sisa. Jadi itulah enaknya saat ini siswaan. Jadi nggak tergantung bahwa kita technical programmernya harus yang menguasai itu sangat keren juga. Luar biasa. Jadi dia cukup menarik banget ya teman-teman. Kalau tadi di awal disampaikan SAP itu setan aja pusing, kalau saya tidak, pandangan saya adalah sangat amat powerful. Kayak gitu ya. Terus mungkin kedepannya kita akan lanjut ya Mas Budi untuk section beberapa berikutnya. Tuh. Apa tuh, boleh di-spill nggak? Mungkin kita akan coba spill fiturnya. Tadi kan kita bicara garis besarnya fitur apa aja, mungkin kita akan coba demo fiturnya itu bisa penting. Kemudian selanjutnya apa saja sih cash yang pernah terjadi. Iya betul. Kalian kan siklusnya customer itu sekarang begitu implementasi itu yang penting bisa dulu nih. Iya bisa. Tapi setelah pemakaian SAP itu bisa begini, bisa begitu ya, aja banyak permintaan. Mau dibikinin ini dong, mau dibikinin seperti itu dong gitu. Ya banyak menariknya. Oke. Nah teman-teman, biar gak dibuka sekarang ya, nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai lupa untuk selalu stay tune di akun YouTube kita IDES Indonesia, dan jangan lupa untuk follow seluruh akun sosial media kita. Kita sudah ada Instagram, LinkedIn, dan juga akan di-spill di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di segmen berikutnya.